Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, di sini Bapak akan memberikan layanan pasikal. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan layanan pasikal, marilah kita berdoa. Baik, untuk ketua kelas bisa memimpin doanya. Baik, disilakan. Baiklah teman-teman, untuk mengalami kegiatan kita pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada ketua kelas yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, ini Bapak ingin bertanya, apakah hadir semua anak-anak? Ada yang nggak hadir, Pak? Siapa yang nggak hadir? Aldo, Aldo, Felia, sama Lucy. Itu keterangannya apa? Izin semua, Pak. Oh, izin ya. Baik. Baik, kita akan memasuki kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu untuk materi yang akan Bapak sampaikan, meningkatkan disiplin waktu dan kesadaran akan pentingnya ketepatan waktu. Nah, mengapa Bapak menyampaikan materi ini? Karena dari asesmen sebelumnya yang telah Bapak bagikan dan telah Bapak kumpulkan, nah itu banyak anak-anak kelas 9 ini yang tidak disiplin waktu dan kurangnya akan kesadaran ketepatan waktu. Makanya di sini Bapak akan memberikan materi tentang pemahaman disiplin waktu dan ketepatan waktu. Apakah anak-anak siap? Siap. Baik, sebelumnya kita membuat kesepakatan dulu ya, supaya kita lebih kondusif dan lebih nyaman waktu belajar. Kesepakatan yang pertama itu, anak-anak dilarang keluar masuk kelas. Jika ada anak-anak yang ingin ke WC, anak-anak bisa izin ke Bapak. Apakah setuju? Setuju. Nah, yang kedua itu, anak-anak diharapkan kondusif dan tidak mengobrol sesama teman dan menyimak materi yang Bapak sampaikan. Apakah anak-anak setuju? Setuju. Nah, baik, sebelum kita memasuki kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak ingin cek semangatnya anak-anak untuk mengikuti kegiatan kita. Nah, Bapak ada ice breaking. Nah, ice breakingnya itu yang pertama itu pagi itu tepuk 1, nah siang tepuk 2, nah sorenya tepuk 3, nah kalau malam setengah, tidak berbunyi. Nah, baik, ice breaking ini tujuannya untuk melatih kefokusan anak-anak supaya anak-anak siap menyimak materi yang telah Bapak sampaikan. Baik, bisa kita mulai? Bisa. Baik, pagi, siang, sore, malam. Nah, sepertinya sudah fokus ya breakingnya. Nah, baik, kita akan memasuki materi yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, ada pertanyaan nih untuk anak-anak. Apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata tepat waktu? Tidak terlambat. Boleh tunjuk tangan? Tidak Apa? terlambat. Tidak terlambat. Ada lagi? Disiplin. Disiplin. Ada lagi? Cukup. Baik, jika cukup itu betul semua. Tidak terlambat, disiplin, nah itu betul semua. Jadi di sini pasti berarti anak-anak tepat waktu semua ya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah ya tepat waktu semua. Nah, baik, di sini yang pertama itu pengertian disiplin waktu. Menurut ada hadis Prija Darmanto, kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan keteraturan dan ketertiban. Nah, di sini anak-anak sudah taat belum terhadap peraturan sekolah? Insya Allah. Nah, sudah patuh? Patuh. Berarti sudah setianya sudah juga sudah ya? Insya Allah. Nah,
bagus ya, berarti sini berarti anak-anaknya baik-baik semua ya. Insya Allah. Nah, dan ada pun menurut ahli lain yaitu Abdurrahman, kedisiplinan berarti adanya kesediaan untuk memahami peraturan-peraturan atau larangan yang telah ditetapkan. Jadi jika anak-anak telah menaati dan memahami peraturan-peraturan di sekolah ini yang telah ditetapkan, berarti anak-anak di sini telah disiplin waktu. Nah, untuk di slide ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita paham, kita lanjut ya. Yang untuk slide yang kedua itu fungsi disiplin waktu. Nah, ada beberapa fungsi disiplin waktu. Yang pertama itu menata kehidupan bersama, mengatur tata kehidupan manusia dalam masyarakat maupun individu. Nah, jadi fungsi yang pertama itu menata kehidupan dan mengatur kehidupan manusia. Nah, jadi fungsinya disiplin waktu ini bisa mengatur tata kehidupan manusia. Yang kedua itu membangun kepribadian lingkungan yang disiplin baik sangat mempengaruhi terhadap kepribadian seseorang. Jadi dengan anak-anak disiplin ini sangat mempengaruhi lingkungan sekitar dan kepribadian anak-anak. Yang ketiga menciptakan lingkungan kondusif di sekolah maupun masyarakat. Nah, jadi jika anak-anak mematuhi aturan di sekolah, disiplin pada aturan di sekolah, pasti kondisi sekolah ini kondusif, tidak ada yang berantem, tidak ada yang bolos sekolah jika anak-anak menaati peraturan tersebut. Baik, untuk fungsi disiplin waktu apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham? Paham. Baik, kita paham, kita lanjut yang ke slide yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga itu ada manfaat disiplin waktu. Manfaat disiplin waktu ada meliputi yang pertama meningkatkan produktivitas. Nah, jadi jika anak-anak disiplin waktu ada manfaatnya yaitu produktivitas. Jadi tidak hanya satu tugas saja anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas lainnya karena bisa mengatur waktu, disiplin waktu. Yang kedua itu mengatur prioritas yang lebih baik. Nah, jadi jika anak-anak sudah paham dengan disiplin waktu dan paham manfaatnya, anak-anak itu bisa mengatur prioritas yang lebih baik. Mana tugas yang paling penting, mana tugas yang tidak penting. Nah, yang ketiga itu mengurangi stres. Nah, jadi jika anak-anak sudah paham dengan disiplin waktu, manfaatnya itu mengurangi stres. Karena kenapa? Karena jika anak-anak di sini telah bisa disiplin waktu, jadi bisa mengurangi stres. Sebagai contohnya, jika ada PR nih, hari Selasa ada PR, hari Rabu ada PR. Nah, jadi jika anak-anak bisa memanfaatkan waktunya, itu dapat mengurangi stres, tidak kayak tidak kayak kebetulan gitu, tidak bisa sehari dua hari kayak gitu mengerjakannya. Yang ketiga itu melatih tanggung jawab. Dan yang keempat itu melatih tanggung jawab. Nah, jadi manfaatnya itu melatih tanggung jawab. Jadi anak-anak bisa lebih bertanggung jawab dalam mengatur waktu. Nah, dengan disiplin waktu, kesempatan sukses dan pencapaian tujuan hidup jadi lebih besar karena waktu yang dimiliki digunakan secara optimal. Nah, untuk slide yang ke manfaat disiplin waktu, apakah semuanya paham? Paham. Baik, kita akan lanjut slide yang selanjutnya. Nah, pengertian ketepatan waktu. Ketepatan waktu adalah kebiasaan melakukan sesuatu pada waktu yang sudah ditentukan atau di tepat waktu, tidak terlambat atau tidak terlalu cepat. Nah, jadi di sini apakah anak-anak datang sekolahnya sudah tepat pada waktunya? Iya. Bagus ya, sudah tepat pada waktunya. Nah, sederhananya ketepatan waktu berarti mengerjakan sesuatu datang tepat sesuai dengan jam yang sudah dijanjikan. Jadi jika di sekolah anak-anak jam 7.15 masuk, jadi anak-anak itu harus masuk jam 7.15. Tapi anak-anak bisa siap-siap di jam 7 tepat karena supaya tidak terburu-buru masuk ke lingkungan sekolah, supaya lebih tidak tergesa-gesa. Baik, untuk slide ini apakah sudah paham? Paham. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, baik, jika anak-anak masih ada yang sulit mengatur waktu, mengelola waktu, ini ada Bapak, ada
beberapa strategi dan teknik mengelola waktu. Yang pertama itu membuat jadwal atau agenda. Nah, anak-anak bisa tuliskan semua kegiatan yang harus anak-anak lakukan setiap harinya, seperti waktu belajar, waktu bermain, waktu beristirahat. Dengan jadwal ini, nah, anak-anak tahu bagaimana melakukan aktivitas sehari-harinya. Misalnya di hari Senin ini, anak-anak di jam 8-nya mengerjakan belajar sebentar atau bermain game atau bagaimana. Nah, jadi setiap jam 8 sampai jam 10 sampai jam berikutnya itu setelah diatur jadwalnya. Nah, yang kedua itu prioritas tugas. Pilih kegiatan yang mana yang paling penting dan harus dikerjakan duluan. Misalnya kerjakan PR yang harus dikumpulkan besok sebelum bermain atau menonton. Jadi misalnya hari Selasa itu ada PR, nah anak-anak di hari Senin itu mengerjakan PR-nya bisa pagi atau sore sebelum waktunya bermain. Jadi anak-anak itu mengerjakan dulu tugasnya, baru anak-anak bisa bermain dan menonton film kesukaan anak-anak. Nah, yang ketiga itu menggunakan teknik Pomodoro. Nah, menggunakan teknik ini biasanya dilakukan 25 menit kerja fokus dengan 5 menit istirahat dapat meningkatkan konsentrasi dan efisiensi dalam menyelesaikan tugas. Nah, jadi teknik ini biasanya Bapak lakukan juga. Nah, jadi teknik ini seperti anak-anak belajar misalnya belajar IPS nih. Nah, jadi anak-anak itu belajar selama 25 menit. Nah, di sekitarnya tidak ada HP atau hal-hal yang dapat mengganggunya. Lalu anak-anak itu istirahat 5 menitnya. Nah, jika anak-anak merasa belum paham terhadap pelajaran yang anak-anak lakukan pada teknik Pomodoro ini, anak-anak bisa melakukannya 3 sampai 4 kali berulang-ulang, lakukannya selama 25 menit. Nah, untuk teknik-teknik ini apakah ada yang pernah memakainya? Pernah. Sudah pernah semua ya, bagus ya. Nah, adapun lagi nih strategi dan teknik mengelola waktu. Yang keempat itu hindari dan menunda-nunda tugas. Nah, jika dapat tugas, kerjakanlah segera, jangan ditunda-tunda supaya tidak menumpuk dan membuat kamu stres. Jadi di hari Senin anak-anak misalnya mendapatkan tugas dari guru mata pelajaran sosiologi. Nah, jadi anak-anak itu langsung mengerjakannya di hari Senin itu supaya di hari Minggu berikutnya anak-anak itu bisa tinggal bersantai dan belajar dengan pelajaran lainnya. Nah, jadi jika guru itu memberikannya pagi, jadi pulang sekolah sore atau malam anak-anak itu segeralah kerjakan tugasnya, jangan ditunda-tunda karena takutnya nanti ada tugas menumpuk di hari berikutnya. Yang kelima itu memanfaatkan aplikasi pengingat. Nah, jadi seperti menggunakan alarm HP. Misalnya anak-anak itu subuhnya sholat subuh kan, nah, terus anak-anak ingin tidur lagi. Nah, jadi bangunnya mau jam 9 untuk mengerjakan tugas. Jadi anak-anak bisa menggunakan handphone untuk mengatur alarm pada jam 9 tersebut untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, yang keenam itu memotivasi dan komitmen pribadi. Jadi anak-anak bisa memotivasi dirinya sendiri dan komitmen pribadi, seperti saya harus belajar supaya saya mendapatkan ranking. Nah, jadi saya harus konsisten untuk belajar terus-menerus supaya saya bisa bertahan di ranking yang saya inginkan. Nah, baik, untuk strategi tadi apakah anak-anak bisa pahami? Bisa. Nah, baik, kita akan lanjut, yaitu aspek pentingnya dalam membangun motivasi dan komitmen pribadi. Nah, yang pertama itu menetapkan tujuan yang jelas dan bermakna. Jadi maksud dari ini, anak-anak itu harus menetapkan tujuan anak-anak dan bermakna. Misalnya anak-anak tujuannya itu ingin lulus di ingin masuk di universitas yang diimpikan, atau ingin mendapatkan ranking 1 atau ranking 2. Nah, jadi anak-anak itu harus belajar dengan sungguh-sungguh, konsisten dengan apa yang telah anak-anak memiliki tujuan yang jelas tersebut. Nah, yang kedua itu mengenali manfaat disiplin waktu. Nah, jadi telah Bapak jelaskan ada beberapa manfaat disiplin waktu, itu sangat banyak. Nah, jadi jika anak-anak paham dengan manfaat disiplin waktu, jadi anak-anak itu pasti lebih bersemangat dalam
mengatur waktunya. Nah, yang ketiga itu menggunakan penguatan positif seperti memberikan reward berupa pujian pada diri sendiri. Nah, jika anak-anak telah belajar seminggu itu telah belajar, nah di hari berikutnya anak-anak bisa memberi reward kepada diri anak-anak sendiri, seperti anak-anak bisa jalan-jalan bersama teman atau bermain game bersama teman. Ya, itu untuk reward atas pencapaian yang telah anak-anak lakukan. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi Bapak tentang bagaimana mengolah waktu dan ketepatan waktu. Nah, di sini pasti anak-anak sudah paham semua dan mungkin ada yang tidak paham. Nah, jadi anak-anak bisa nantinya akan berdiskusi pada kelompok dan saling bertanya pada teman satu kelompoknya. Nah, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja kelompok untuk anak-anak. Nah, soalnya itu tidak mudah, soalnya itu tidak sulit, tapi mudah. Ini yang Bapak berikan. Thank you, Pak. Baik, apakah sudah semua mendapatkan soalnya? Sudah. Nah, baik, itu silakan anak-anak baca dan diskusikan bersama teman kelompoknya. Waktu pengerjaannya itu sekitar 5 menit. Jika ada yang kesulitan atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan kegiatan pentingnya aplikasi buat kesadaran itu kepentingan apa? Silakan tulis kerjaan. Sudah, Pak. Belum, Pak. Oh, dia mudah ya. Baik, yang belum silakan dilanjutkan, waktunya masih banyak. Pak, maksud nomor 2 apa, Pak? Nomor Menurut kamu bagaimana pendapatmu mengenai meningkatkan disiplin waktu dan kesadaran akan pentingnya waktu? Itu sangat penting. Ya atau tidak? Jelaskan alasannya. Nah, jadi untuk yang soal nomor 2 itu, bagaimana pendapatmu mengenai meningkatkan disiplin waktu dan kesadaran akan pentingnya ketepatan waktu itu sangat penting. Nah, jadi apakah ketepatan waktu itu sangat penting dan meningkatkan disiplin waktu itu sangat penting? Nah, iya apa tidak? Jika itu tidak penting, jelaskan. Dan jika itu penting, ya, dan jelaskan juga. Makasih, Pak. Baik. Tidak, Pak.
waktu. Membuat jadwal dengan menurut pendapat kamu, strategi apa yang akan kamu lakukan jika strategi apa yang dapat lakukan jika kamu mengalami kesulitan dalam mengatur waktu? Deadline tugas. Menurut kamu bagaimana cara kamu memotivasi diri kamu dalam mengatur waktu? Untuk yang belakang sudah selesai. Belum. Baik, waktunya tinggal 1 menit lagi, masih banyak. Iya. Udah berapa menit, Mutiara? 22. Sudah. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Kau? Untuk kelompok kedua sudah selesai. Kelompok kedua. Udah. Baik, jika sudah selesai semua, kita akan melakukan presentasi dan diskusi bersama. Nah, baik. Untuk kelompok 1, 2, 3, siapa yang ingin maju duluan? Kelompok 2. Kelompok lain tidak mau maju nih. Mau. Nah, baik, untuk kelompok 2 silakan maju. Dan untuk kelompok lainnya silakan menyimak pendapat jawaban dari kelompok 2. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Dengan pertanyaan yang pertama, menurut pendapat kamu, apa yang dimaksud dengan meningkatkan disiplin waktu dan kesadaran akan pentingnya ketepatan waktu? Menurut kami, yaitu meningkatkan ketepatan waktu dalam melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, menurut kamu bagaimana pendapatmu mengenai meningkatkan disiplin waktu dan kesadaran akan pentingnya ketepatan waktu? Itu sangat penting. Ya atau tidak? Jelaskan alasannya. Iya, karena membantu kita itu bisa memanajemen diri. Misalnya dari kita memanajemen waktu kita melakukan sesuatu, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Yang ketiga, menurut pendapat kamu, bagaimana cara kamu membangun kesadaran diri akan ketepatan waktu? Dengan cara membuat jadwal untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, menurut pendapat kamu, strategi apa yang kamu dapat lakukan jika kamu mengalami kesulitan dalam mengatur waktu? Jelaskan alasannya. Dengan cara membuat jadwal sesuai dengan deadline dari sesuatu yang ingin kita lakukan, misalnya dari tugas, kemudian dari kegiatan rumah dan lain sebagainya. Yang kelima, menurut kamu bagaimana cara kamu memotivasi diri kamu dalam mengatur waktu supaya kamu lebih efektif dalam menggunakan waktu di lingkungan sekolah maupun masyarakat? Dan apa komitmen dalam diri kamu supaya dapat mengatur waktu dengan baik? Jelaskan. Jadi menurut kami akan memberikan reward kepada diri kami setelah menyelesaikan sesuatu apapun itu, baik dari tugas sekolah maupun keterlibatan kami di masyarakat.
Itu saja, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kembali Pak. Nah, sebentar ya. Nah, baik, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin berpendapat lain atau ada yang ingin ditanyakan? Enggak ini mulai ini Pak. Dan kami mulai sekarang. Iya. Oh, iya. Nah, baik, pada Yulita silakan. Yang nomor 5, kalau menurut kelompok kami, cara untuk memotivasi diri sendiri, yang pertama itu kita harus menentukan tujuan apa yang ingin kita capai terlebih dahulu. Karena dengan tujuan yang jelas, maka kita akan lebih bersemangat atau termotivasi untuk mencapai hal tersebut. Bagus ya jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin berpendapat? Jessica Pak. Baik, jika tidak, apakah untuk kelompok 2 pendapatnya bisa diterima? Bisa. Baik, untuk kelompok 2, silakan kembali. Baik, untuk kelompok selanjutnya, siapa yang ingin maju? Satu. Yang belakang? Satu. Satu. Baik, kelompok 1, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Nurdi dari Lelaki. Saya akan membacakan tugas diskusi kelompok kami. Soal yang pertama, menurut pendapat kamu apa yang dimaksud dengan meningkatkan disiplin waktu dan kesadaran akan pentingnya ketepatan waktu? Menurut kami, disiplin waktu adalah menaati peraturan, tidak terlambat, dan kesadaran pentingnya tepat waktu itu tidak menunda-nunda waktu dan bertanggung jawab. Yang kedua, menurut kamu, bagaimana pendapatmu mengenai meningkatkan disiplin waktu dan kesadaran akan pentingnya ketepatan waktu itu sangat penting, iya atau tidak? Jelaskan alasannya. Iya, karena disiplin waktu dan kesadaran ketepatan waktu itu sangat penting agar kita bisa mengatur waktu yang lebih baik. Yang ketiga, menurut pendapat kamu, bagaimana cara kamu membangun kesadaran akan ketepatan waktu? Yaitu dengan cara membuat jadwal harian dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang keempat, menurut pendapat kamu, strategi apa yang kamu dapat lakukan jika kamu mengalami kesulitan dalam mengatur waktu? Jelaskan alasannya. Yaitu dengan membuat jadwal harian, karena saya merasa lebih baik dan fokus karena itu sudah terjadwal. Dan yang terakhir, menurut kamu bagaimana cara kamu memotivasi diri kamu dalam mengatur waktu supaya kamu lebih efektif dalam menggunakan waktu di lingkungan sekolah maupun masyarakat, dan apa komitmen dalam diri kamu supaya dapat mengatur waktu dengan baik? Jelaskan. Jika saya ingin mendapatkan juara, maka saya harus disiplin dan tidak menunda-nunda tugas yang ada. Ya, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 dan kelompok lainnya. Baik, untuk kelompok lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dan ada yang ingin memberi pendapat pribadi untuk kelompok 1? Saya Pak. Nah, baik, untuk kelompok 2 silakan. Rina. Jadi di nomor 5 itu kami menambahkan komitmen diri kami supaya dapat mengatur waktu dengan baik itu. Jadi kami membuat kesepakatan dengan diri kami sendiri untuk selalu memaksimalkan tanggung jawab kami. Misalnya kan kami udah ada target untuk mendapatkan juara 1, jadi kami harus berkomitmen terus agar tidak terlena dengan HP misalnya, harus sesuai dengan apa yang ingin kami capai tadi Pak. Jadi kami berkomitmen seperti itu. Bagus ya untuk pendapat kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok lainnya apakah ada yang ingin berpendapat? Jika tidak, untuk kelompok 1, apakah jawaban dan pendapatnya bisa diterima? Ya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, untuk kelompok selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, menurut kelompok kami, nomor 1 itu
Menurut pendapat kamu, apa yang dimaksud dengan meningkatkan disiplin waktu dan kesadaran akan pentingnya ketepatan waktu? Meningkatkan disiplin waktu dan kesadaran pentingnya ketepatan waktu berarti mengembangkan kebiasaan dan sikap yang menghargai waktu, baik waktu diri sendiri maupun waktu orang lain. Nomor 2, menurut kamu bagaimana pendapatmu mengenai meningkatkan disiplin waktu dan kesadaran akan pentingnya ketepatan waktu itu sangat penting? Ya atau tidak? Jelaskan alasannya. Jawabannya itu iya, karena waktu tidak bisa diulang, maka kita harus memanfaatkannya dengan baik. Kita juga akan lebih mudah mencapai tujuan dan terhindar dari sikap menunda-nunda. Selanjutnya nomor 3, menurut pendapat kamu, bagaimana cara kamu membangun kesadaran akan ketepatan waktu? Jawabannya, yang pertama menyadari pentingnya waktu, membuat jadwal, dan melatih diri datang lebih awal. Lalu yang selanjutnya, menurut pendapat kamu, strategi apa yang kamu dapat lakukan jika kamu mengalami kesulitan dalam mengatur waktu? Jelaskan alasannya. Jawabannya, membuat prioritas dan jadwal harian. Terus yang kelima, menurut kamu bagaimana cara memotivasi diri kamu dalam mengatur waktu supaya kamu lebih efektif dalam menggunakan waktu di lingkungan sekolah maupun masyarakat? Dan apa komitmen dalam diri kamu supaya dapat mengatur waktu dengan baik? Jawabannya itu dengan menentukan tujuan yang jelas. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Jawabannya beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 3. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin memberi pendapat atau jawaban lainnya? Baik, jika tidak, untuk jawaban dari kelompok 3, apakah sudah tepat dan bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, itu tadi kita telah melakukan diskusi kelompok dan telah melihat jawaban-jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jawabannya semuanya benar dan bagus, berarti anak-anak di sini telah paham apa yang telah Bapak berikan, materi yang telah Bapak berikan. Nah, baik, kita telah di pengunjung waktu sebentar lagi akan berakhir. Nah, sebelum kita mengakhiri waktu, di sini apakah anak-anak ada yang ingin memberikan kesimpulan kegiatan kita pada pagi hari ini? Baik, nggak usah malu, silakan memberikan kesimpulan dan pendapat untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, pada Yunita silakan. Jadi meningkatkan disiplin waktu dan kesadaran akan ketepatan waktu itu sangat penting, karena dengan begitu kita akan bisa menghargai waktu dengan lebih baik, entah waktu kita sendiri atau waktu orang lain. Baik, itu kesimpulannya sudah lumayan tepat. Nah, untuk yang lainnya pasti sudah paham tentang apa yang telah kita pelajari di pagi hari ini. Nah, sebelum mengakhiri, Bapak ada satu tugas lagi. Nah, tugasnya itu bisa dikerjakan di rumah seminggu, nanti dikumpulkan ke ketua kelas dan diserahkan kepada Bapak di ruangan PK ya. Makasih ya Pak. Dikumpul minggu depan, Pak. Ya, dikumpul minggu depan. Baik, apakah sudah dapat semua lembar tugasnya? Sudah, Pak.
Baik, silakan diisi di rumah dengan bisa dengan bermain game, bersantai. Nah, dikumpulkan minggu depan oleh ketua kelasnya. Ya Pak. Ya, sip. Baik, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tadi diawali dengan doa dan diakhiri oleh doa. Baik, untuk ketua kelas silakan memimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak-anak telah berpartisipasi dan telah menyimak materi yang telah Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.